Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita dari drama berjudul No Way Out The Roulette. Yuk daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Chang Jae, yang berlumuran darah dan sedang bersembunyi dari seseorang. Kemudian pria lain menemukan Chang Jae, dan mencoba untuk memotong telinga Chang Jae. Chang Jae tentu saja segera melarikan diri. Pria itu tampaknya adalah teman Chang Jae. Dia hendak memotong telinga Chang Jae demi mendapatkan 1 miliar won. Bersama dengan itu, sebuah roulette diputar dan memberikan 3 hasil, yaitu nama Yun Chang Jae, 1 miliar won, dan potong telinga. Akhirnya pria itu berhasil memotong telinga Chang Jae. Semua itu tentu saja demi uang. Selanjutnya kita diperlihatkan seorang detektif yang bernama Baek Jung Sik, yang membuat keributan. Jung Sik telah ditipu oleh temannya, dan mencoba untuk mencari si penipu itu. Tapi Jung Sik tidak dapat menemukannya. Jung Sik juga menghadapi kemarahan istrinya, karena mereka akan kehilangan rumah mereka akibat dari kena tipu itu. Jung Sik lalu mencoba meyakinkan banyak bank untuk meminjam uang, tapi gagal total. Di tengah kesulitan keuangannya, Jung Sik mendapatkan panggilan darurat dari rumah sakit dan bergegas untuk memeriksa kasusnya. Saat tiba di rumah sakit, seorang polisi junior bernama Pak Un Jong membawa Jung Sik menemui pasien yang tidak sadarkan diri. Pasien itu ternyata adalah Chang Jae, yang telinganya telah dipotong. Jung Sik dan Pak lalu melihat rekaman CCTV rumah sakit. Dan dari sana, mereka melihat seorang pria menjatuhkan Chang Jae di depan UGD rumah sakit itu. Pria itu bahkan memegang telinga Chang Jae yang telah dipotong. Jung Sik nampak merasa aneh dengan hal ini. Jung Sik berpendapat kalau mereka mungkin keliru. Karena kalau benar itu telinga Chang Jae, harusnya akan diberikan ke rumah sakit untuk dipasangkan kembali. Jung Sik sebenarnya ingin menghindari kasus tersebut, karena mengira itu mungkin bukan masalah besar. Tapi atasannya memaksa Jung Sik untuk menyelidiki lebih jauh. Jung Sik lalu mengikuti sebuah alamat, dan sampai di rumah tukang daging yang memotong telinga Chang Jae yang bernama Lim Ji Hong. Sebelum bertemu dengan Lim Ji Hong, Jung Sik menemukan sebuah koper dengan logo. Saat hendak menutup koper itu kembali, Lim Ji Hong pulang ke rumahnya. Dan setelah mengetahui Jung Sik adalah detektif, Lim Ji Hong segera melarikan diri. Selama pengejaran, Lim Ji Hong jatuh dan meninggal dong. Jung Sik pun segera menghubungi 112. Polisi dan ambulans pun mendatangi rumah Lim Ji Hong. Polisi yang menangani kematian Lim Ji Hong mencurigai kalau Jung Sik lah yang mendorong Lim Ji Hong sampai meninggal. Jung Sik yang tidak melakukannya meminta polisi itu untuk memeriksa CCTV setempat aja. Kemudian, Jung Sik tiba di rumah dan membuka bagasi mobilnya. Ternyata, Jung Sik telah mencuri koper berlogo di rumah Lim Ji Hong. Jung Sik kemudian membuka koper itu dan menemukan ada 1 miliar won di dalamnya. Sementara itu, Chang Jae udah siuman dan pergi ke rumah Lim Ji Hong. Chang Jae berusaha mencari koper berlogo itu, tapi ternyata nggak ada. Dan melalui kamera dashboard truk milik Lim Ji Hong, Chang Jae mengetahui kalau Jung Sik telah mencuri koper itu. Keesokan paginya, istri dan putri Jung Sik tentu senang melihat uang yang dibawa pulang Jung Sik. Mana ada istri yang nggak senang kan ya? Untuk menghindari kecurigaan, Jung Sik langsung menutup kasus Chang Jae dengan alasan kalau pelakunya sudah meninggal. Setelah beberapa saat, polisi Park memberitahu Jung Sik kalau Chang Jae telah menghilang dari rumah sakit. Jung Sik lalu meyakinkan polisi Park supaya nggak usah memperpanjang kasus ini. Tapi polisi Park tetap ingin melidiki hal ini sendirian. Setelah itu, seluruh tim polisi dipanggil untuk rapat darurat. Mereka diperlihatkan sebuah video, permainan online yang berbahaya. Spin the roulette. Seseorang menggunakan topeng dan memutar roulette untuk memberikan tugas. Jika permainan selesai dipenuhi, maka orang itu akan memberikan sejumlah besar uang, sesuai dengan putaran roulette tersebut. Setelah menonton video itu, Jung Sik segera menyadari kalau dirinya bisa jadi mendapatkan masalah, karena telah mencuri 1 miliar won di rumah Lim Ji Hong. Seluruh tim polisi memutuskan untuk menangkap orang bertopeng itu. Tak lama kemudian, pria bertopeng itu siaran lagi. Dan kali ini, pria bertopeng mengumumkan kalau dia akan menugaskan tugas berikutnya ke sebuah stadion. Polisi lalu mendatangi tempat yang dimaksud. Pria bertopeng kemudian mengirim 3 balon besar yang dipasang pada drone ke dalam stadion itu. Orang-orang juga berkumpul di stadion itu dan membuat kekacauan dengan menerobos masuk ke dalam stadion. Sementara itu, Jung Sik mencoba untuk tiba lebih dulu ke dalam stadion. Dan tak lama kemudian, ketiga balon itu pun meledak dan hujan uang jatuh ke tanah. Yang membuat makin kacau kan? Secara itu kan uang gitu loh. Setelah kekacauan mereda, pria bertopeng itu menyiarkan video yang lain dan memutar roulette. Target berikutnya ternyata adalah Kim Guk Ho yang akan dibebaskan dari penjara dalam 3 hari lagi. Orang yang berhasil membunuh Kim Guk Ho akan menerima 20 miliar won. Kembali ke kilas balik 13 tahun yang lalu, seorang wanita yang bernama Lee Mi Jin diculik oleh Kim Guk Ho. Min Jin dibius di belakang mobil van Kim Guk Ho dan dibawa ke tempat terpencil di bawah jembatan. Dan di sana, Kim Guk Ho memperkosa Min Jin. Namun Min Jin akhirnya meninggal sebagai akibat dari semua ini. Jasad Min Jin kemudian ditemukan di sungai keesokan harinya. Sementara Guk Ho dipenjara selama 15 tahun.
Tapi karena perilakunya yang baik, hukuman penjara Guko dikurangi 2 tahun, dan Guko akan segera bebas. Kejahatan Guko adalah dia memperkosa wanita-wanita dalam profesi tertentu, dan setelah memperkosa wanita-wanita itu, Guko mengumpulkan name tag wanita-wanita itu dan mengkoleksinya. Gendeng banget deh ini manusia biadab. Tim polisi kemudian rapat untuk mendiskusikan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Tim polisi juga sudah mencoba untuk mendapatkan alamat IP si pria bertopeng. Namun alamat IP itu terus berpindah-pindah, dan usaha mereka pun sia-sia sampai saat ini. Kepala polisi meminta tim cyber untuk segera mendapatkan alamat IP pria bertopeng, dan memohon kepada seluruh tim untuk bekerja sekeras mungkin demi menangkap pria bertopeng itu, agar tidak terjadi pembunuhan. Sedangkan di penjara, kita melihat kalau Guko adalah salah satu narapidana yang paling baik, dan menyenangkan di antara semua orang. Sebelum dipulangkan, Guko berbicara dengan kepala sipir, yang sedang bersama dengan detektif Jang dan rekan-rekan polisinya. Detektif Jang menegaskan kalau dirinya dan timnya akan mengawal Guko pulang dengan selamat. Guko yang nggak tahu tentang permainan roulette menjadi kebingungan. Jungsik lalu menjelaskan kalau banyak orang yang akan datang untuk membunuh Guko. Tapi Guko berkata kalau dirinya kan udah di penjara. Mendengar itu, Jungsik mengingatkan kalau penjara tidak menghilangkan kejahatan kita. Saat tim polisi menggiring Guko keluar dari penjara, udah begitu banyak massa yang sudah menunggu di luar penjara. Bahkan ada yang langsung menerobos kerumunan dengan membawa pisau dan mencoba untuk membunuh Guko. Namun, tim polisi berhasil memasukkan Guko ke dalam mobil. Mobil polisi pun tidak henti-hentinya dilempari telur. Pesta penyambutan yang luar biasa ya ini. Di dalam mobil, Guko disuruh membacakan pernyataan untuk pers. Tapi ketika Guko mengetahui tentang hadiah 20 miliar won untuk kematiannya, Guko malahan tidak bisa berhenti tertawa. Dia tidak percaya dengan semua hal itu, dan menegur Jungsik. Guko berkata kalau dia sudah dihukum dengan hukuman yang sesuai. Jadi secara teknis, Guko itu sudah bebas, dan tidak perlu lagi diadili atas kejahatannya. Gak sampai di sana loh, Guko malahan mengatakan kalau dirinya menginginkan sushi untuk makan malam. Baru dia akan membacakan pernyataan pers itu. Wah, emosi banget sih ini sama Guko ya. Tepat sebelum makan, Guko merobek mantelnya agar terlihat lebih babak belur dan membuat pernyataan untuk meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua keluarga atas kejahatannya. Dia juga membungkuk, berlutut, menangis, dan meratap ke surga. Astaga, ada aja ya manusia macam begini. Saat dibawa masuk ke dalam rumah, Guko dengan santai melahap sushi, sembari dibacakan syarat pembebasannya. Guko juga dipasangkan monitor pergelangan kaki. Guko menegaskan kalau dirinya seharusnya diawasi dan dilindungi. Detektif Jang berkata, kalau histeria ini akan mereda dalam beberapa minggu. Sembari kita mendengarkan berita yang menginfokan, kalau ada siapapun yang mengganggu atau mencoba membunuh Guko, akan diadili sebagai teroris. Kita melihat bagaimana orang tua Minjin hidup sekarang. Mereka sekarang jauh lebih tua, dan sepertinya keadaan tidak baik-baik saja bagi mereka. Mereka benar-benar telah kehilangan segalanya. Jadi Ibu Minjin berusaha untuk membalas dendam. Sebuah mobil muncul di luar rumah Guko, yang dikendarai oleh pengacaranya Yeonju. Yeonju ini ternyata adalah istri Guko sebelumnya. Yeonju dan pengacaranya ada di sana karena Guko menolak kunjungan saat dirinya di penjara. Jadi mereka datang untuk menyerahkan berkas perceraian kepada Guko secara langsung. Guko tidak senang dengan hal itu dan menegur pengacara itu dengan sangat kasar. Yeonju juga menjelaskan kalau putra mereka yang bernama Doha tidak lagi menganggap Guko sebagai ayahnya. Setelah Yeonju dan pengacaranya pergi, Guko menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Sedangkan di tempat lain, Ibu Minjin tentu sangat ingin membalas dendam. Jadi dia melapisi sebuah tombak kecil dengan racun ikan buntal untuk membuat kematian Guko semakin menyakitkan dan mengerikan. Pada saat yang sama, polisi Park mendatangi sebuah tempat jasa membersihkan telinga. Polisi Park menanyakan perihal Chang Jae, dan wanita di tempat itu mengatakan kalau Chang Jae adalah seorang penguntit. Korbannya bahkan bunuh diri akibat perbuatan Chang Jae. Sementara itu, seorang petugas keamanan menemukan Chang Jae yang sedang mengutak-atik mobil Jungsik. Saat ketahuan, Chang Jae bergegas pergi. Tapi jelas terlihat kalau Chang Jae mencoba membobol dan mengambil koper berlogo. Saat petugas keamanan itu melaporkannya kepada Jungsik, Jungsik bergegas ke tempat parkir. Dan isi koper itu semuanya ternyata masih utuh. Namun dari rekaman kamera dashboard mobil, menunjukkan kalau Chang Jae mengolok-olok Jungsik dan mencoba membobol mobilnya. Dalam keadaan tertekan, Jungsik mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan terhadap koper itu. Tapi Gwang-gil menelponnya dari rumah Guko. Karena Guko mabuk dan berusaha pergi dari rumahnya. Jungsik pun bergegas untuk menolong mereka. Sementara itu, Ibu Minjin muncul di area rumah Guko dengan truknya. Saat para polisi memeriksa truk Ibu Minjin, hanya ada peralatan selam, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan apapun. Melihat Guko keluar dari rumahnya dan mengunjungi Toserba, Ibu Minjin menyiapkan senjatanya dan masuk ke dalam Toserba itu. Saat itulah Ibu Minjin melepaskan tembakan dengan senjata tombaknya. Tapi sayangnya, Guko diselamatkan pada detik terakhir oleh polisi lainnya. Sedangkan Ibu Minjin ditangkap dan diborgol. Ibu Minjin memberitahu Guko kalau Guko itu pantas mati.
Namun detektif yang terkena tombak beracun itu mulai mengeluarkan buih dari mulutnya, dan ia harus dibawa pergi dengan ambulans. Ibu Minjin kemudian juga dibawa ke kantor polisi. Jungsik akhirnya tahu kalau Ibu Minjin telah menderita stadium akhir kanker hati, dan ayah Minjin mengidap sakit jiwa setelah kematian Minjin. Saat menginterogasi Ibu Minjin tidak banyak bicara, selain menanyakan tentang keadaan petugas yang terkena panah beracunnya. Dan yang menariknya, di rumah keluarga Minjin, ayah Minjin menemukan sebuah koper berlogo yang tampaknya menunjukkan ada uang tunai di dalamnya. Tapi kan Guho belum meninggal ya? Kenapa uangnya udah keluar ya sahabat tonton? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya. Sampai jumpa.